Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai aksi nyata modul 1.2, yakni pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin, serta dapat dilakukan sendiri mulai dari sekarang. Terdapat 5 macam nilai sebagai seorang guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran sebagai seorang guru penggerak meliputi sebagai pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan penggerak komunitas praktisi. Adapun pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin, serta dapat dilakukan sendiri mulai dari sekarang. Yang pertama, praktik pembelajaran yang sesuai dengan peran dan nilai guru penggerak mulai dari proses pembuatan modul ajar, pelaksanaan asesmen diagnostik, pembelajaran yang berdiferensiasi dan berpihak pada murid. Adapun pelaksanaan asesmen diagnostik mulai dari asesmen diagnostik non-kognitif dan kognitif. Untuk diagnostik non-kognitif, ini digunakan untuk mengetahui keadaan psikologi, emosional, sosial, maupun pemetaan minat, bakat, atau karakteristik belajar murid. Nah, saya menggunakan beberapa platform untuk melakukan asesmen diagnostik. Untuk asesmen diagnostik non-kognitif, saya menggunakan platform tes gaya belajar dan Quizizz. Pada platform tes gaya belajar, murid diminta untuk membaca beberapa pernyataan dan menyesuaikan dengan kesehariannya. Kemudian saat menggunakan Quizizz, saya membuat indikator hal-hal yang akan saya gali dari murid. Kemudian baru saya mainkan saat proses pembelajaran. Nah, biasanya asesmen diagnostik non-kognitif ini saya lakukan di awal pembelajaran. Nah, untuk asesmen diagnostik kognitif itu juga saya lakukan di awal pembelajaran, hanya saja menyesuaikan saat awal pembelajaran suatu materi. Nah, kemudian mewujudkan diferensiasi pembelajaran. Adapun diferensiasi yang dimaksud di sini mengenai 3 hal, diferensiasi proses, konten, dan diferensiasi produk. Mulai dari diferensiasi konten, ini mencakup penyediaan media pembelajaran yang beragam oleh guru seperti PowerPoint, infografis, poster, video, rekaman audio, dan lain-lain. Nah, ini sesuai dengan nilai inovatif seorang guru penggerak. Kemudian diferensiasi proses. Nah, dalam pembelajaran ini menekankan keragaman proses belajar murid secara berkelompok atau mandiri disesuaikan dengan karakteristik belajarnya. Nah, ini tindak lanjut dari asesmen diagnostik yang sudah dilakukan di awal tadi, kaitannya dengan asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, untuk memetakan kebutuhan belajar murid itu kinestetik, auditori, atau audiovisual. Nah, kemudian diferensiasi produk. Produk yang dimaksud di sini biasanya ada keberagaman saat murid mengerjakan tugas. Jadi murid bebas mau mengerjakan tugasnya dalam bentuk poster, video, infografis, atau yang lainnya. Ini disesuaikan dengan kebutuhan murid itu sendiri juga. Karena saat proses pembelajarannya itu tadi sudah dipetakan sesuai dengan gaya belajarnya, kemudian produknya pun biasanya akan menyesuaikan. Kemudian yang kedua, ini melakukan inovasi pembelajaran. Kaitannya dengan ragam diferensiasi konten yang dibuat oleh guru. Nah, saya coba membuat semacam sites pengembangan dari Google Sites. Ini berisi mengenai pembelajaran pendidikan Pancasila, karena saya sebagai seorang guru mapel pendidikan Pancasila. Sini saya membuat set yang berisi mata pelajaran mulai dari kelas 10, 11, dan kelas 12 yang isiannya saya coba sesuaikan, ada untuk video, infografis, PowerPoint, dan yang lainnya. Selain pengembangan set tersebut, saya juga mencoba mengembangkan media pembelajaran lainnya, mulai dari ular tangga atau semacam game petualangan yang saya coba kembangkan melalui platform Quizizz.
Nah, yang ketiga, ini melakukan refleksi pembelajaran secara rutin dan terstruktur, serta melakukan tindak lanjut atas hasil refleksinya. Ini yang perlu dilakukan dan saya coba untuk menerapkannya di akhir pembelajaran atau biasanya di akhir satu materi. Nah, ini bisa dilakukan secara manual maupun secara digitalnya untuk lebih mudah pelaksanaannya. Kemudian juga aktif mengikuti kegiatan pengembangan diri melalui seminar atau workshop yang sesuai dengan kompetensinya. Nah, di sini saya coba mengikuti seminar atau workshop secara luring maupun secara daring. Nah, di sini ada beberapa dokumentasi saat saya mengikuti seminar atau workshop secara luring dan ada juga yang secara daring. Kemudian saya juga coba untuk aktif membagikan hal-hal yang sekiranya bisa menginspirasi Bapak Ibu guru yang lainnya, itu menggunakan platform Merdeka Mengajar, dan di channel YouTube juga saya sudah coba untuk membagikan beberapa alternatif media pembelajaran yang dapat digunakan untuk referensi pembelajaran di kelas. Nah, itu tadi bagian dari aksi nyata modul 1.2 yang sudah saya coba lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.